Baca ula ini, ibu bapak perhatikan di dalam Quran kalau ada kalimat ulaika jangan baca u-nya ini panjang, ulaika, tidak, tapi u-nya ini pendek, ulaika. Kenapa? Karena kalau misalkan ibu bapak melihat di dalam Quran cetakan Madinah, ya itu ada di atasnya ini tanda lingkaran, ya, tanda lingkaran itu namanya tanda sifar, ya. Ada lingkaran di sini di atas huruf waw. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali bersama saya Abdan Ashabul Kiram di channel Tahsin Yuk. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali, dan insya Allah hari ini kita akan lanjutkan video sebelumnya tentang surah Al-Mutaffifin, ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan ayat 3 dan ayat berikutnya, ya, ayat 3 dan seterusnya, ya. Untuk itu saya ingatkan dulu nih kepada teman-teman, bagi teman-teman yang baru berkunjung di video channel Tahsin Yuk, ya, ibu bapak yang baru mengklik video ini, saya informasikan dulu, insya Allah video ini, channel Tahsin Yuk ini hadir untuk membantu teman-teman ibu bapak yang ingin sekali bisa membaca Al-Quran dengan tajwid benar, dengan metode yang simple, mudah seperti itu, ya, karena kita menggunakan cara langsung praktek gitu, ya, langsung praktek ke dalam surah juz 30 khususnya di Quran surah Al-Mutaffifin, dan nanti ibu langsung praktekkan ke dalam kalimat ataupun ayat yang lainnya ketika lagi tilawah sendiri seperti itu. Baik, kita langsung saja. Alangkah baiknya seperti biasa kita memulai dengan beristighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar tersebut Al-Quran yang kita baca ini bisa masuk ke dalam hati kita, ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, kita langsung, ya. Nah, seperti biasa kita mulai dari ta'awudz. Perhatikan dulu bibir saya, lidah saya dan mulut saya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan di sini saya fokus kepada huruf ro, ya. Kemarin itu saya sudah membahas tentang huruf shin. Sekarang huruf ro. Nah, huruf ro ini kalau kita bahas terlalu panjang, tapi sedikit saja saya bahas. Ketika di dalam kalimat ta'awud ar-rajim ini ada dua pendapat cara bacanya. Yang pertama, cara bacanya itu getarannya itu dari awal sampai habis. Asyaitonir rajim. Nah, getarannya seperti itu, tebal, tapi getarannya itu volumenya itu kecil gitu, bukan keras. Nah, tidak, tapi Nah, getarannya R-nya itu volumenya kecil seperti itu. Itu pendapat pertama, ya. Kalau pendapat kedua, itu huruf ro-nya itu getarannya itu di awal saja, ya, tidak melebihi 2 kali. Nah, jadi getarannya itu hanya sekedar di depan. Kesananya Nah, seperti itu, ya. Lebih simpelnya seperti itu. Ada 2 cara pendapat tentang mengucapkan ta'awudz, ya, ketika di dalam kalimat huruf ro, ya. Mohon maaf, di kalimat huruf ro ini ada 2 pendapat, ya. Pertama tadi getarannya itu dari awal sampai habis, dan volumenya kecil, ya, volumenya kecil. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, getarannya itu cuman di awal saja dan ini tidak melebihi 2 kali. Asyaitonir. Nah, jadi tapi kesananya gitu, ya. Insyaallah paham, ya, ibu bapak. Dan ini juga perlu dilatih, ya, perlu ditalaki, perlu disetorkan kepada guru, ya, supaya lebih bisa meyakinkan seperti itu. Coba kita bareng-bareng ta'awudz, ya. Tarik nafas.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung ke dalam ayatnya. Perhatikan dulu ibu bapak, baru nanti kita bareng-bareng. Ala yadhun. Nah, di sini ada, perhatikan ada huruf dha. Ya, huruf dha itu makhrajnya itu di tengah, mohon maaf, ujung lidah. Ujung lidah ini lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Sama seperti kayak huruf dzal, sama makhrajnya sama, ya. Makhrajnya sama. Dza. Nah, yang membedakannya itu hanya tebal. Dho. Nah, dho. Lu, dan tebalnya itu ibu bapak awas, bagi yang pemula ini kebingungan nih, tebalnya ini biasanya menggunakan bibir manyun, ya. Lu, nah ini keliru, mohon maaf ya, karena sebenarnya makhraj ataupun sifat yang tebal itu bukan karena bibir tapi pangkal lidah. Jadi yang membuat tebal itu pangkal lidah, ya ibu bapak. Jadi yang belum tahu nih pangkal lidah, saya sudah buatkan tentang pangkal lidah video, ya, di link deskripsi di bawah. Bagi ibu bapak yang belum tonton saja tentang pangkal lidah, ya, karena kalau saya bahas di sini kepanjangan seperti itu, ya. Ala yadhun, tebal, ula ini panjang, nah awas, di sini ada huruf waw yang tidak ada sukun. Nah, di sini nggak ada sukunnya, ya. Jadi baca ula ini ibu bapak perhatikan, di dalam Quran kalau ada kalimat ulaika jangan baca u-nya ini panjang, ulaika, tidak, tapi u-nya ini pendek, ulaika. Kenapa? Karena kalau misalkan ibu bapak melihat di dalam Quran cetakan Madinah, ya, itu ada di atasnya ini tanda lingkaran, ya, tanda lingkaran itu namanya tanda sifar, ya. Ada lingkaran di sini di atas huruf waw. Karena ini cetakan Indonesia jadi nggak ada gitu. Berarti artinya tidak dibaca. Ya, jadi ulaika. Nah, jadi yang panjangnya tuh cuman di lamnya ini. Lamnya panjang sampai 5 harokat. Karena ini ada alis, ya, ada bendera. Ya, paham ya ibu bapak? Nah, jadi ibu bapak cek saja di dalam Quran cetakan Madinah, ya, cetakan Madinah itu ada tanda lingkaran di sini, lingkaran kecil. Nah, itu artinya tidak dibaca. Tapi kalau cetakan Indonesia itu tidak ada sukunnya, jadi artinya ini tidak dibaca gitu, ya, perbedaan cetakan. Jadi cara bacanya seperti itu, sama cara bacanya, tidak panjang. Ulaika. Nah, ketika hamzah, awas, hamzah yang ini ibu bapak harus diputuskan suaranya ketika mengucapkan huruf lam. Ulaika diputus, jangan disambung. Ulaika, tidak, ya. Ulaika an tahan karena dia bertasydid, ya, huruf nun. Masih ingat, ya, huruf nun itu harus ditahan kalau bertasydid. Annahum. Nah, di sini juga sama, mim di depannya ada mim yang bertasydid. Nah, meskipun ini ada hukumnya, ya, mim mati berjumpa dengan huruf mim. Yang jelas untuk pemula lihat saja di sini ada huruf mim yang bertasydid. Jadi kalau huruf mim bertasydid itu berarti itu cara bacanya, mohon maaf, saya keputar. Maksud saya setiap nun yang bertasydid dan mim bertasydid, mim nun, pokoknya dua huruf ini kalau bertasydid berarti harus ditahan, digunakan sebanyak 2 harokatnya. Ada yang berpendapat 3 harokat seperti itu, ya. Annahum mab, pantulkan mab, pantulannya itu jelas, mab'utsun. Nah, ketika sun di sini, sa di sini, sa, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Sa,
mab'utsun, sun seperti itu ya. Mab'utsun seperti itu ya. Nah, baik, coba kita bareng-bareng. Tapi sebelum itu saya jelaskan lagi, saya ulangi lagi. Ketika huruf dha ini ya harus benar-benar tebal. Ala yadhun, dhun. Nah, ini tebalnya pangkal lidah. Jangan hanya sekedar yadhun. Nah, beda. Tapi yadhun, dhun ya. Yadhunnu ulaika. Nah, ulanya jangan panjang. Jangan, tapi pendek. Ulaika. Jadi ibu bapak kalau berjumpa dengan kalimat ulaika kayak gini bacanya ya, jangan panjang ketika u-nya ya. Kemudian annahum, nah, ditahan ya. Kalau mim dan nun dua huruf ini bertasydid itu ditahan, gunnah ya. Annahum mab'utsun, pantulkan mab'utsun. Coba kita bareng-bareng ya. Tarik nafas. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ibu bapak, kita sudah menyelesaikan Quran surah Al-Mutaffifin, satu ayat ya, dari ayat 4 ya, insyaallah. Afwan, saya tadi kayaknya loncat ya. Ala kulli hal nggak masalah. Yang jelas pembelajarannya yang intinya ya. Intinya pembelajarannya yang penting apa yang saya sampaikan ini dipraktikkan ke dalam Quran, ke dalam surah yang lainnya. Baik, kalau ada pertanyaan tanyakan saja dalam kolom komentar. Dan mohon maaf jikalau saya ada kesalahan, khususnya tadi saya loncat ya, harusnya ayat 3, tapi kok saya bacanya ayat 4 gitu ya. Masya Allah. Baik, ala kulli hal, jazakumullah khair kepada ibu bapak yang sudah menyimak videonya sampai habis. Saya cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.